Hodgkin disease. Hodgkin disease atau limfoma Hodgkin adalah jenis kanker langka yang menyerang sistem limfatik dalam tubuh. Disebut juga limfoma Hodgkin karena adanya sel red Sternberg yang khas dalam jaringan limfoid yang terkena. Limfoma Hodgkin merupakan neoplasma yang kejadiannya bervariasi secara signifikan berdasarkan usia dan jenis kelamin. Laki-laki dilaporkan lebih banyak menderita limfoma Hodgkin dibandingkan perempuan. Kasus limfoma Hodgkin terjadi lebih jarang daripada limfoma non-Hodgkin di setiap tahunnya, serta dapat terjadi baik pada dewasa maupun anak-anak, dan biasanya terdiagnosis pada dewasa muda sekitar usia 20 dan 34 tahun. Prognosis dari penyakit ini sangat buruk dan sering lambat didiagnosis sehingga mudah untuk terjadi komplikasi. Tanda dan gejala. Sebagian besar pasien dengan limfoma Hodgkin muncul dengan pembesaran kelenjar getah bening yang tidak nyeri, kenyal, di daerah supradiafragmatik dan seringkali melibatkan kelenjar getah bening mediastinal. Adenopati asimptomatik pada daerah inguinal dan aksila juga bisa ditemukan. Gejala konstitusional atau B, misalnya demam, keringat malam yang banyak, dan penurunan berat badan, hadir saat diagnosis pada sekitar 25% pasien dengan LH. Diagnosis penyakit limfoma Hodgkin, yaitu diagnosis ini memerlukan keberadaan sel red Sternberg dalam biopsi kelenjar getah bening. Untuk penentuan stadiumnya itu dilakukan untuk memberikan informasi prognosis dan untuk membimbing terapi. Nah, penentuan stadium klinis itu didasarkan pada prosedur non-invasif seperti riwayat medis, pemeriksaan fisik, tes laboratorium, radiografi, termasuk pemindaian tomografi emisi positron atau PET. Lalu, penentuan stadium patologis didasarkan pada temuan biopsi dari lokasi strategis, misalnya otot, tulang, kulit, limfa, dan kelenjar getah bening perut, menggunakan prosedur invasif misalnya laparoskopi. Gallium sitrat. Gallium atau 31Ga terbentuk secara alami terdiri dari dua isotop stabil yaitu 69Ga dan 71Ga. Radioisotop yang paling penting secara komersial adalah 67Ga dan 68Ga. Selanjutnya, gallium dengan nomor massa 67 atau 67Ga memiliki waktu paruh 3,26 hari, meluruh menjadi 67Zn atau zinc dengan nomor massa 67 yang stabil, dan digunakan dalam pemindaian gallium dengan kamera gamma. Kemudian, gallium dengan nomor massa 68 atau 68Ga merupakan pemancar positron dengan waktu paruh 68 menit, yang mana meluruh menjadi 68Zn stabil atau zinc dengan nomor massa 68. Ini digunakan dalam pemindaian PET untuk pencitraan tumor neuroendokrin seperti kanker pankreas dengan ligan seperti dotatok. Pemindaian ini semakin menggantikan pemindaian okteotida atau 111In atau indium dengan nomor massa 111. Selanjutnya, sifat fisikokimia dari gallium sitrat Ga67. Gallium sitrat Ga67 memiliki sinonim isotop radio 67Ga, radioisotop Ga67, dan gallium 67. Dengan berat molekul 256,03 gram per mol, rumus molekul C6H5GaO7, kemudian pH 5,5 sampai 8, lalu titik didih 309,6 derajat Celcius dengan waktu paruh fisik 78,26 jam. Kemudian konstanta sinar gamma 1,6 R per milicurie jam pada 1 cm. Kemudian jumlah donor obligasi hidrogen 1, ikatan hidrogen 7, jumlah atom 14, jumlah atom isotop 1, dan ikatan kovalen 2. Kemudian berikut adalah struktur molekul dari gallium sitrat Ga67. Untuk dosis yang digunakan, dosis radiasi yang diserap pada orang dewasa untuk G67Ga sitrat yaitu untuk organ hati, dia memiliki dosis RAD-nya 0,4 dan MGI-nya itu 124,3. Lalu untuk sumsum, organ sumsum itu RAD-nya
0,58 dan untuk MGI-nya dia 156,7, lalu untuk ginjal 0,41 dan MGI-nya 110,8. Untuk limfa dia 0,53, MGI-nya 143,2. Untuk usus besar bagian atas itu 0,56, untuk MGI-nya 151,4. Untuk usus besar bagian bawah itu RAD-nya 0,90, MGI-nya 243,2, dan untuk gonad itu RAD-nya 0,26 dan MGI-nya 7,0. Nah, untuk dosis efektif 67GA sitrat itu sebagai radiofarmasi dalam kedokteran nuklir yaitu 0,370 rem atau MCI atau microcurie atau 0,019 mbq. Lokalisasi gallium sitrat dalam tubuh terjadi melalui beberapa mekanisme yang berbeda. Pada tingkat seluler, gallium sitrat terutama terakumulasi dalam organel sitoplasma yang menyerupai lisosom. Dalam konteks sel tumor, 3 faktor utama yang mempengaruhi penyerapannya yaitu 1. Suplai darah ke daerah tersebut, 2. Permeabilitas membran sel yang meningkat, 3. Lingkungan asam dalam sel akibat metabolisme glikolisis yang tinggi. Kondisi asam ini memungkinkan pemisahan kompleks gallium sitrat serta memungkinkan ion gallium untuk berikatan dengan protein dalam sel. Pada kasus infeksi, gallium berinteraksi dengan protein lactoferrin dari sel darah putih yang menjelaskan akumulasinya di area peradangan. Setelah diberikan melalui injeksi intravena, gallium bergabung dengan transferin dalam plasma darah, yang menyebabkan laju pembersihan dari plasma menjadi lambat. Gallium tidak memiliki pola distribusi yang spesifik di dalam tubuh, dan sekitar 48-72 jam setelah injeksi, konsentrasi gallium dapat ditemukan di hati, ginjal, serta tulang dan sumsum tulang. Zat ini juga diekskresikan melalui usus besar. Namun, peningkatan aktivitas di area usus yang terlihat pada pemindaian sering menjadi tantangan pada proses diagnostik. Oleh karena itu, pasien biasanya diberikan obat pencahar sebelum prosedur pemindaian untuk membersihkan usus. Selanjutnya yaitu petunjuk penggunaan. Dosis pasien harus diukur menggunakan sistem kalibrasi radioaktivitas yang sesuai, segera sebelum pemberian. Sebelum administrasi, produk obat parenteral perlu diperiksa secara visual untuk memastikan tidak ada partikel atau perubahan warna. Nah, petunjuk penggunaannya yang pertama yaitu selama seluruh proses penanganan dan administrasi wajib menggunakan sarung tangan medis. Kemudian yang kedua itu botol yang berisi gallium sitrat 67 harus diperiksa secara visual dengan menggunakan pelindung yang tepat untuk memastikan bahwa tidak terdapat partikel maupun perubahan warna sebelum digunakan. Yang ketiga yaitu selalu jaga perlindungan yang memadai selama masa berlaku produk dan pastikan untuk penggunaan jarum suntik yang steril dan terlindung saat pengambilan dan penyuntikan sediaan. Kemudian penyimpanan. Untuk penyimpanan radiofarmaka itu mengacu kepada Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Bapeten Nomor 7 Tahun 2007 tentang Keamanan Sumber Radioaktif Pasal 28 dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Bapeten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan Peralatan Radiografi Industri Pasal 39. Desain tempat penyimpanan. Yang pertama, diberi pembatas yang kuat dan terkunci. Yang kedua, tingkat radiasi di luar tempat penyimpanan tidak boleh melebihi 0,5 mikrosievert per jam. Yang ketiga, memperhitungkan jumlah zat radioaktif. Yang keempat, di bawah pemantauan petugas proteksi radiasi. Yang kelima, dilengkapi plakat yang berisi informasi tentang nama personil yang harus dihubungi dan nomor telepon. Yang keenam, diberi tanda radiasi yang jelas. Yang ketujuh, tidak boleh berada di dekat bahan peledak, bahan yang mudah terbakar, dan bahan yang dapat menyebabkan karat, daerah rawan banjir atau potensi bahaya lainnya yang dapat merusak tempat penyimpanan serta isinya, atau dekat tempat umum atau tempat keramaian masyarakat. Persyaratan ruang penyimpanan, diantaranya yaitu 1. Dinding, plafon, dan atap mempunyai kekuatan dan ketebalan yang cukup sesuai dengan standar yang berlaku. 2. Ruangan dibuat tanpa jendela. Jika sebelumnya menggunakan ruangan yang memiliki jendela, maka jendela tersebut harus ditutup atau dilengkapi dengan teralis. 3. Dilengkapi pagar yang kuat. 4. Pintu dibuat dari bahan yang kuat dan tidak mudah diterobos, dan dilengkapi dengan kunci ganda untuk kelompok keamanan A atau gembok untuk kelompok keamanan B.
Bentuk sediaan injeksi gallium sitrat Ga67 pada generasi baru dari kompleks dengan ligan gallium baru seperti tris-8 quinolinolato, gallium 3, Kp46, dan gallium maltolat. Nah, untuk gallium nitrat dengan nama merek Ganit telah digunakan sebagai obat intravena untuk mengobati hiperkalsemia yang berhubungan dengan metastasis tumor pada tulang. Untuk gallium maltolat, bentuk ion gallium 3 oral yang sangat mudah diserap bersifat anti-proliferatif terhadap sel yang berkembang biak secara patologis terutama sel kanker.